Oh hai, aloha. Shalom. Shalom. Welcome back on my YouTube channel. Di video pertama aku kali ini, aku akan buat video bersama the one and only. Juga untuk mengikuti cara kita, karena setiap pasangan masing-masing itu pasti punya cara tersendiri, bener nggak yang? Betul, dia punya prosesnya masing-masing. Oke. Ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan bahas tentang pertanyaan yang udah aku kasih di Instagram story aku, dan kemarin aku udah kasih polling antara PDKT sampai pranikah atau di persiapan pernikahan aku. Tapi ternyata teman-teman di Instagram itu semua request untuk kasih tahu atau sharing-sharing ya. Ya. Sharing-sharing Sharing. kita itu pendekatannya tuh gimana, dan pertanyaan-pertanyaan juga udah kita saring. Jadi kita udah siapin 5 pertanyaan untuk dibahas pada video kali ini. Jadi tema video kali ini tuh aku bikin hashtagnya itu Reino Stories, artinya itu Unreinovi Stories gitu. Jadi itu buat teman-teman, ini part 1 yang aku buat. Stay tune buat video-video berikutnya. Kita tuh harus patut bersyukur sama Tuhan, karena kita juga ada saat hari ini, boleh ada hari ini sampai detik ini juga, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bener gak kok Kale? Betul banget. Betul banget. Jadi Karena Tuhan baik. jadi sekilas buat kita, kalau teman-teman boleh tahu, kita tuh dimulai dari pendekatan dulu sebelum kita pranikah. Betul. Jadi gimana kok Kale? Ini mau langsung jawab pertanyaan-pertanyaan. Mau langsung jawab pertanyaan atau kita sekilas dulu? Kalau kita tuh dulu PDKT-nya berapa lama? Oh, kalau untuk mencoba untuk ngasih tahu sih. Jadi pendekatan itu nggak cukup lama juga sih, cuma 3 tahun gitu. Dimana kita proses untuk dekatnya itu, untuk sama-sama saling kenal itu lumayan juga 3 tahun sih. Dibilang lama banget, mungkin ada yang lebih lama kali ya. Gitu. Mungkin ada yang 5 tahun lebih gitu, mungkin dari 10 tahun, atau mungkin dari kecil udah kenal. Tapi untuk kita berdua sih cuma 3 tahun. Cuma ya Pak, buat Bapak lama gak? Berasa sih. Jadi teman-teman, kita tuh official pacaran itu tanggal 1 bulan 7 2017. 1717. Jadi puji Tuhan, kita sudah menjalani pranikah itu selama almost 3 tahun ya. 3 tahun. Bulan depan kita akan 3 tahun. Yeay! Nanti ada suara gitu. Yeay! Udah 3 tahun, dan puji Tuhan kita sedang mempersiapkan pernikahan. Tapi nanti itu akan kita bahas, karena kita bahasnya hari ini tuh tentang PDKT dan perjalanan pranikah kita gitu. Betul. Jadi teman-teman, yang seperti Koko Ale tadi udah bilang, kalau kita tuh pendekatannya itu 3 tahun. 3 tahun guys. Jadi bayangkan gimana sih kita pendekatan selama 3 tahun. Oke, sebelum itu kita mau baca dulu pertanyaan yang udah didapat oleh Instagram story aku ya. Nanti di slide ini juga akan ada muncul pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari mana kok? Pertanyaan pertama ini dikasih tahu nggak nih siapa? Iya boleh dong, nanti kan aku tampilin. Karena banyak. A07. Kira-kira yang punya perasaan duluan di antara keduanya siapa? Terus siapa yang doa duluan dari kakak berdua? Nah, ini kita udah urutin pertanyaannya ya. Jadi kayak dari awal gitu pertanyaannya yang udah kita pilih itu siapa? Thank you Mira buat pertanyaannya. Thank you Mira. Dan kalau mau nanya kayak gitu ya pasti cowok duluan. Iya iyalah gue gitu maksudnya. Biasanya cowok duluan sih, karena secara alkitabiat juga emang cowok duluan gitu. Emang cowok itu butuh penolong, sehingga
Tuhan kasihan ngelihat gitu ya, ngelihat cowok Tuhan gitu kasihan, menolong. jadi Tuhan kasihan lihat kamu Iya. ya. Jadi saya duluan yang dikasih hati sama Tuhan buat bilang dulu. Waktu itu awal pendekatan ya udah bilang dulu gitu. Waktu awal pendekatan udah bilang dulu kalau saya nih punya perasaan gitu ke Novi. Dan waktu bilang gitu agak aneh sih gitu. Agak aneh karena emang saya pribadi nggak tahu ini perasaan apa gitu. Dan sejujurnya perasaan ini nggak tahu timbul dari mana. Soalnya takutnya nih cuma sekedar suka doang atau mungkin penasaran gitu. Namanya cowok ya kan, kita nggak pernah ada yang tahu. Dan akhirnya karena gue penasaran, saya penasaran sendiri nih, ini perasaannya dari mana gitu ya. Makanya dikasih waktu 3 tahun bro. Jadi guys, kalau teman-teman boleh tahu, ini kalau pertanyaan dari Mira kan katanya kira-kira yang punya perasaan duluan siapa? Yang jelas bukan aku. Yang udah pasti ini bapak ini yang punya perasaan sama aku. Guys, kita berdua tuh pasti sebelum kita ini PDKT, kita punya masa lalu masing-masing dan kita tuh mau belajar dari masa lalu. Jadi aku secara pribadi, aku perempuan, aku nggak mau pakai perasaan. Aku nggak mau ngikutin kedagingan aku lagi. Seperti yang udah kita alami sebelum-sebelumnya, karena aku udah kenal Tuhan, aku udah tahu bahwa yang dari Tuhan itu pasti orang adalah ya kalau yang dari Tuhan itu pasti sungguh-sungguh untuk menunggu bahwa he is the one atau she is the one. Jadi buat aku untuk tahu bahwa dia dari Tuhan atau enggak itu pasti butuh waktu. Terus aku karena udah bukan biasa sih, tapi ada beberapa orang cowok yang bilang naksir, terus aku bilang ya udah 2 puasa aja gitu kan. Tapi mereka tuh kayak nggak ada beberapa sih, nggak sebanyak itu sih yang naksir aku ya. Maksudnya ada di antara mereka yang nggak sabar sehingga mereka bilang begitu aja, maksudnya hilang begitu aja. Iya, mundur alon-alon. Akhirnya mereka mundur alon-alon gitu waktu bilang ini gitu. Gue dapat perasaan dari Tuhan, tapi mereka tuh nggak ada tindakannya gitu, nggak ada perjuangannya. Mereka malah mundur alon-alon. Nah, terus singkat ceritanya, kira sama ngomongin masa lalu. Maksudnya terus jadi aku sama Koko Ale ini, aku langsung tolak. Iya, ditolak sih. Dan sebenarnya bukan ditolak sih, kayak dia tuh nggak ada jawaban apa-apa. Gak ada jawaban apa-apa. gue ya. Sebenarnya bukan ditolak, tapi aku bingung. Loh, kok ini tiba-tiba bukan menyatakan perasaan sih, tapi itu dia tiba-tiba dia bilang begini. Dia jujur orangnya, dia bilang gini, nggak tahu ini perasaan dari mana, entah ini yang tadi dia bilang penasaran atau apa, nggak ngerti juga. Terus aku langsung pura-pura pingsan, enggak ya, tiba-tiba ting dung gitu, nggak pura-pura pingsan. Dan aku tipe orang yang super to the point, jadi aku bingung kalau mau ngomong hal yang gimana, aku takut salah, jadi ya udah aku diemin. Ternyata pas aku diemin itu, udah nggak terlalu sering dibilang lost contact enggak, dibilang sering chattingan pun enggak ya, karena kita satu komunitas, kita sama-sama melayani. Aku gini, kenapa aku orangnya nggak mudah jatuh cinta, asik. Terus ada tulisan asik. Iya, intinya aku nggak langsung bilang iya, karena aku melihat dari Koko Ale ini, banget, bukan tipe aku sih, jujur sih, bukan tipe aku. Dan Kok kalian harus bilang aku tipenya bukan? Sejujurnya tidak. Karena kalau misalnya dibilang gitu, karena waktu pertama kali ketemu tuh sama sekali nggak ada bilang. Kalau mungkin ya orang-orang tuh kayak, wih, gue suka sama dia. Sejujurnya nggak, karena gue waktu pertama kali ketemu dia tuh, ini cewek gitu. Nggak jelas. Petakilan nggak jelas. Itu sih yang pertama kali. Itu tuh kayak first impressionnya. First impressionnya iya. Katanya aku dibilang aneh guys. Aneh. Coba kalau menurut kalian aku aneh, kalian boleh komen di bawah ini ya. Malah nggak suka. Malah nggak suka ya, nggak suka tapi ngomong guys. Itu jawabannya. Nah, bisa dibilang kayak gitu itu. Ya kan, siapa yang punya perasaan duluan udah jawab tadi. Yang punya perasaan duluan adalah Koko Ale. Di tahun 2014. Ya. Di tahun 2014. Di tahun 2014, terus di antara keduaan, terus siapa yang doa duluan dari kakak berdua? Yang doa duluan tuh Koko Ale, yang suka duluan Koko Ale. Jadi dia berdoa. Ya, berdoa. Dan emang bener sih, karena secara
kepercayaan yang kita ambil gitu, karena kita nih anak-anak Tuhan, dan yang kita lakukan adalah berdoa dulu gitu, tanya Tuhan, ini perasaan ini benar nggak? Dan gue sebagai cowok nih nggak mau bilang ini perasaan gue dari Tuhan, karena takutnya adalah Tuhan nggak ngomong gitu. Jadi waktu berjalannya diuji lagi, tanya lagi Tuhan, ini benar nggak perasaannya? Karena secara kalau misalnya dibilang umur, nah ini kita beda. Terus kedua, culture kita beda. Ya itu ya, suku, budaya udah kebiasaan udah beda. Terus rohani juga waktu itu beda gitu, karena saya nih waktu itu baru kayak mungkin baru lahir baru banget gitu, kayak baru mulai rajin gereja doang gitu. Baru ketemu Tuhan. Secara nggak langsung mungkin rohaninya beda, walaupun emang udah pelayanan gitu loh. Nah, waktu berjalannya waktu akhirnya ada jawaban gitu dari Tuhan. Karena saking mindernya sebenarnya waktu itu, cara nggak langsung kerjaan juga beda, gajinya juga beda gitu. Karena nggak mungkin, gue ngerasa minder sih, karena rendah diri gitu lah. Iya, ngerasa minder banget karena gajinya beda. Cara nggak langsung dia saat itu gue SMK doang gitu. Itu yang bikin gue ngerasa nggak yakinin lagi, ini bener bukan dia nih dari Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan kasih ayat buat gue, ini yang mungkin menguatkan gue kalau dia ini harus gue tahan, gue perjuangkan gitu, bukan dipertahankan, tapi diperjuangkan gitu, untuk benar-benar buktiin kalau dia emang nih dari Tuhan gitu. Gue dapet ayatnya itu di 2 Korintus 2 ayat 8 sampai 9. Waktu itu ya karena hasil doa tiba-tiba dapat waktu saat teduh, tiba-tiba diingetin kayak gini nih. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia, sebab justru itulah maksud aku menulis surat kepadamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Nah itu. Ternyata tuh waktu Koko Ale tuh doain aku, dia tuh berdoa sungguh-sungguh, dan dia tuh dapat ayat Alkitab ini sampai dia ceritain ke aku. Terus aku masih belum percaya. Iya kan, maksudnya zaman sekarang tuh cowok modus tuh banyak banget ya kan. Apalagi ngutip-ngutip ayat Alkitab. Terus jadi sebagai trigger gitu supaya dia naksir gue. Gue rohani banget. Gue rohani gitu. Soalnya gini, aku tuh tipe orang yang ya sekali lagi aku bilang, aku tuh BTL ya, Batak tembak langsung, yang enggak kaleng-kaleng, maksudnya enggak yang pakai membeli gitu atau segala macamnya. Jadi tuh aku bilang, suka, naksir, ya udah sok doa, dapat apa. Biasanya cewek ya kalau digombalin gitu, apalagi dikasih ayat gitu, secara langsung gue langsung meleleh. Ini kagak bro, Batak is the best. jadi guys, waktu itu aku bilang, gitu, dapat firman Tuhan, oke, amin gitu. Aku jawabnya cuma gitu, amin. Ya udah, terus dia kayak buset, kagak diituin kan. Itu yang bikin iman tuh makin greget. Nah, makin ngandelin Tuhan sih. Jadi pertanyaan dari Mira 07 sudah dijawab ya tadi. Kira-kira yang punya perasaan duluan Koko Ale, dan yang doa duluan Koko Ale. Oke. Selanjutnya next ada pertanyaan dari, sebenarnya ini 2 pertanyaan yang sama, tapi aku dijadiin satu aja untuk menjawabnya. Dari Angelica_S21. Pas terima jadi pacar, apa yang membuat yakin kalau dia yang memang adalah dari Tuhan? Senyum gitu. Terus yang kedua, ini aku jadiin satu ya, pertanyaan kedua digabung. Dari Felicia Evelyn. How do you know or what sign to prove that he is the one or she is the one? Dari aku ya. Jadi kalau pertanyaan dari Angelica, pas terima jadi pacar, apa yang membuat yakin? Jadi gini, selama 3 tahun kita untuk doa puasa, bisa dibilang disitulah banyak banget proses yang kita alami. Dan aku tuh untuk meyakinkan diri aku sendiri, aku doa sama Tuhan, minta yang namanya tuh konfirmasi. Tanda-tanda gitu. Iya, tanda-tanda. Saya bilang ini tandanya apa gitu. Tandanya apa? Aku minta tanda dari Tuhan. Yang pertama, kita masing-masing tuh harus makin dekat sama Tuhan, makin on fire melayani Tuhan. Pokoknya tentang kerohanian itu, aku minta tanda-tanda itu. Dan aku minta 2 tanda itu. Yang pertama, semakin dewasa untuk kerohanian. Terus yang kedua, semakin dewasa dalam jasmani. Kerohanian tuh apa buat aku yang yakin banget? Aku tuh yakin bahwa Koko Ale adalah orang yang tepat dari Tuhan. He is the one. Pokoknya yang terbaik buat aku.
Jadi kedewasaan rohaninya tuh apa? Dia tuh makin deket sama Tuhan, makin intim sama Tuhan, makin rajin baca Alkitab. Dan ini guys, you know what? Koko Ale itu, aku boleh gak kasih tau yang soal perpuluhan itu? Ini penting loh. Iya. Ini harus. Jadi gini, Koko Ale selama dia bekerja, dia selalu, ya mungkin karena menolong keluarga, ada kebutuhan juga banyak. Dia juga anak laki-laki, anak pertama, jadi banyak membantu gitu. Terus aku tanya dong, gimana perpuluhan kamu? Aku tanya kan, gimana perpuluhan kamu? Bener nggak? Jadi aku beresin dulu yang hal-hal rohaninya. Aku nggak mau dong yang nggak kelihatan aja. Kan Tuhan Yesus kan nggak kelihatan secara mata jasmani kan? Yang nggak kelihatan aja dia nggak setia untuk memberikan perpuluhan. Apalagi sama aku yang kelihatan, itu mah gampang banget gitu kan. Jadi aku tanya dulu pertama, gimana perpuluhannya, gimana saat teduhnya, gimana pembacaan Alkitabnya. Jadi aku sharingnya mulai dari situ. Kenapa aku yakin banget. Dan ternyata guys, perpuluhannya dirapel. Itulah aku yang dulu. Nah, yang dulu ya, bener, itu harus di notes banget. Itu yang dulu. Yang dulu tuh dia bener-bener, aku bilang gini, kalau mau dekat sama aku, kamu harus dekat terlebih dahulu sama Tuhan. Harus punya keintiman yang lebih dekat sama Tuhan. Mau deketin anaknya, deketin dulu bapaknya kan. Jadi buat cewek-cewek guys, bilang sama orang yang lagi deketin kamu, kalau kamu lagi deketin cowok, deketin babe gue dulu. Itu gue belum pacaran. Ya, gue masih PDKT. Masih PDKT. Dan waktu PDKT itu, si Kokole ini, aku dibenerin dulu tuh yang rohani, yang jasmani. Even itu buat bantuin pun orang tua atau saudara atau keluarga kita. Tapi yang number one, buat kalian yang sudah bekerja, punya penghasilan, punya uang jajan, kembalikan yang terutama adalah perpuluhan. Miliknya Tuhan. Oh, dari situ aku lihat banyak perubahan. Aku bilang gini, kamu berubah bukan karena aku, tapi karena karena mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, karena cinta sama Tuhan.